Nah, sekarang gue akan bahas dalam bentuk motion graphic apa itu NFT dan bagaimana cara kerjanya. Bener-bener mulai dari basic. Gue anggap penonton yang nonton video ini ya banyak yang masih belum ngerti tentang NFT. Yuk kita bahas apa itu NFT. Oke, gue akan jelasin sesimpel mungkin buat dipahami. Apa itu NFT? NFT adalah singkatan dari non-fungible token. Fungible artinya bisa dipecah tapi masih punya nilai yang sama. Kayak duit, koin time zone, emas, bitcoin, ethereum, dan lain-lain. Contohnya di sini gue punya 100.000 rupiah. Gue tukar sama pecahan 50.000 2 lembar. Aman banget karena nilainya sama. Non-fungible ini artinya gak bisa ditukar. Jadi aset atau benda non-fungible ini tuh unik dan nggak sama dengan aset setaranya. Kayak misalnya lukisan, rumah, atau kayak barang antik di museum. Nah, kalau di aset digitalnya itu ada kayak GIF ini yang laku 8 miliar dan karakter bebek yang harganya 2 miliaran. Oke, itu dia fungible dan non-fungible. Lalu kita move on ke token. Apa itu token? Token artinya sertifikat digital. Nah, NFT ini sertifikatnya diamankan dalam sistem yang namanya blockchain. Ya kayak misalnya rumah nih, yang mengawasi sertifikatnya siapa? Negara kan? Nah, NFT ini yang menjaga kepemilikannya atau sertifikatnya adalah sistem blockchain. Nah, apa itu blockchain dan gimana cara kerjanya? Gue jelasin konsep konvensional transfer uang ya. Misalnya, gue punya saldo 10 juta. Nah, itu dicatat sama server BI-nya senilai 10 juta. Di sini Bani Adil punya saldo 5 juta. Nah, dicatat juga di server BI senilai 5 juta. Lalu, gue mau transfer ke Bani 4 juta. Di database mereka ditulis Anjas 10 minus 4 sisa 6. Bani 5 juta ditambah 4 juta jadi 9 juta. Simpelnya sih kayak gitu. Nah, blockchain ini yang dipakai sama cryptocurrency kayak Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Cara kerjanya, daripada datanya itu tersentral, semua data ini justru diawasi oleh banyak komputer yang kerja barengan dan mengawasi antar transaksi dan kepemilikannya. Misalnya, Anjas punya 5 Ethereum dan Bani punya 2 Ethereum. Anjas transfer ke Bani 2 Ethereum, maka cara kerjanya, semua komputer ini memantau apakah Anjas punya 5 Ethereum. Jadi pada saat si Anjas ini mau transfer Bani, oke, semuanya sepakat, Anjas punya nih. Dan aset Anjas tadi jadi 3 Ethereum dan Bani sekarang punya 4 Ethereum. So, yang mau kita lihat di sini apa sih? Kepemilikannya. Sistem blockchain ini mengawasi kepemilikan dari aset-aset ini. Nah, NFT ini bukan nominal, tapi sebuah objek yang dipantau dalam sistem blockchain. Semua komputer bekerja sama buat mensepakati kepemilikannya. Misalnya di sini, si Anjas punya bebek dengan gen Elon. Sangat langka banget. Dan Bani ingin membeli seharga 5 Ethereum. Maka semua komputer mengubah kepemilikannya ke orang baru tersebut. Dan kepemilikan NFT-nya sekarang di Bani. Ya mirip lah sama sertifikat tanah. Sertifikat itu menjamin kepemilikannya dan uang tersebut didapat oleh penjual sertifikat tanahnya. Simpel kan? Pertanyaannya kok ada GIF atau gambar doang kok mahal banget? Bukannya gambar kayak gitu bisa di screenshot aja? Ya ibarat lukisan Mona Lisa. Kalian print sendiri juga bisa. Atau kalian lukis sendiri kalau kalian jago gambar juga bisa. Tapi kalian tidak memiliki wujud aslinya dan yang pasti itu bukan lukisan Mona Lisa yang dibuat oleh Leonardo da Vinci. Kenapa mahal? Karena keunikan, kelangkaan, dan psikologi manusia menilai sebuah objek. Makin unik, maka makin langka, maka makin mahal. Kurang lebih seperti itu penjelasan tentang NFT. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya.